Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Alfian dengan NIM 230501502016 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi pada video kali ini tuh berisi tentang simulasi dalam penerapan keterampilan dasar mengajar, yakni pada aspek keterampilan menjelaskan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Anak-anak, tadi telah dipaparkan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan selama mungkin 2 atau 3 pertemuan ke depannya nanti. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kita akan mempelajari mengenai teks tanggapan yang meliputi pengertian atau definisi dari teks tanggapan itu sendiri. Lalu setelah mengetahui pengertiannya, nanti kita akan mengidentifikasi struktur dari teks tanggapan itu. Dan yang ketiga akan menganalisis ciri kebahasaannya. Itu saja untuk hari ini yang akan dibahas. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih itu teks tanggapan. Nah, sebelumnya itu saya ingin memberikan sebuah contoh. Ini yang sering kita jumpai atau hadapi di lingkungan sehari-hari kita. Misalnya, mungkin kan kita dalam lingkungan kelas ini, ruang kelas ini, tentunya dalam pembelajaran itu kita sering melakukan yang namanya diskusi. Nah, diskusi itu kita sering memberikan pendapat atau argumen. Nah, dari situ kita dapat menilai antara si siswa A dengan siswa B, bagaimana pendapatnya siswa A, bagaimana pendapatnya siswa B, sehingga kita dapat mengidentifikasi atau menganalisis bahwa siswa ini tuh pendapatnya seperti ini, siswa B ini pendapatnya seperti ini, gitu. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan teks tanggapan. Jadi teks tanggapan sendiri itu merupakan teks yang berisi jenis teks yang digunakan untuk menanggapi atau merespons sesuatu pernyataan, baik itu berupa pendapat atau argumentasi. Nah, sering juga kita jumpai di luar lingkungan kelas ini atau di lingkungan sekolah ini tuh saat kita bersama dengan seorang teman kita. Misalnya teman kita yang satu itu dia telah membeli sebuah baju baru misalnya atau tas baru. Nah, kadang-kadang mereka itu dapat memberi kita sebuah kayak tolong berikan pendapat kamu mengenai barang yang saya baru beli ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ini sesuai dengan saya atau tidak? Nah, begitu contohnya. Selanjutnya, setelah mengetahui konsep dari teks tanggapan ini, yang mana tadi telah saya jelaskan, saya ulangi kembali bahwa teks tanggapan itu adalah teks yang berisi atau digunakan untuk memberikan tanggapan atau merespon suatu pernyataan, baik itu berupa pendapat dari orang lain atau dari sekitar kita. Baik, sampai di sini mengenai konsep atau pengertian dari teks tanggapan, apakah adik-adik sekalian ada yang ingin maksudnya belum dipahami mengenai konsep dari teks tanggapan? Sejauh ini paham, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah mengetahui konsep atau definisi dari teks tanggapan sendiri, kan sudah dipahami. Jadi kita melangkah ke materi atau topik selanjutnya, yaitu mengetahui atau mengidentifikasi struktur dari teks tanggapan. Jadi teks tanggapan itu ada 4 strukturnya. Nah, yang pertama itu ada pengenalan topik. Nah, pengenalan topik ini berisi topik-topik yang akan ditanggapi. Kan biasanya dalam menanggapi itu pastinya ada sebuah permasalahan atau topik yang akan diberikan sebuah pendapat. Nah, yang selanjutnya yang kedua, struktur yang kedua tentunya adalah ada tanggapan. Karena tanggapan ini itu merupakan sebuah pendapat atau respons terhadap topik yang telah ditentukan atau pada pengenalan topik yang pertama tadi. Nah, struktur yang ketiga adalah tentunya ada argumen. Argumen itu merupakan pendapat atau berupa alasan yang dikembangkan untuk melakukan tanggapan atau melakukan kegiatan aktivitas tanggapan. Dan yang ketiga itu adalah kesimpulan. Tentunya kesimpulan ini merupakan rangkuman dari tanggapan tadi telah dilakukan. Ini berisi sebuah
kesimpulan dari tanggapan yang telah dilaksanakan. Sampai di sini mengenai struktur tanggapan, apakah sudah dipahami anak-anak? Alhamdulillah paham Pak dengan strukturnya. Baik, terima kasih. Baik, setelah mengetahui dari dua subtopik materi kita yang tadi itu, yang pertama ada pengenalan konsep atau definisi dari teks tanggapan, lalu kedua ada pengenalan struktur atau identifikasi struktur dari teks tanggapan. Nah, yang ketiga itu adalah kita harus mengetahui ciri kebahasaan dari teks tanggapan sendiri. Nah, di sini ada 4 ciri kebahasaan dari teks tanggapan. Yang pertama itu adalah menggunakan bahasa yang objektif. Nah, objektif maksudnya itu tidak memihak antara satu penanggap dan penanggap yang lain. Jadi bahasa yang digunakan itu seharusnya tidak memihak pada satu pihak saja, melainkan untuk keseluruhan. Dan yang kedua, yaitu bahasa itu haruslah argumentatif. Nah, bahasa yang digunakan itu harus dapat meyakinkan seorang pembaca atau pendengar di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang formal. Nah, bahasa yang digunakan itu dalam melakukan tanggapan itu harus formal dan tidak menggunakan mengurangi penggunaan bahasa gaul ataupun unsur kedaerahan misalnya. Nah, yang keempat adalah menggunakan kata-kata yang itu berupa kata-kata tanggapan. Misalnya, saya tidak setuju atau saya setuju mengenai perihal itu. Baik, itu saja dari ciri kebahasannya itu ada 4 poin. Dari 4 poin ini, apakah anak-anak itu sudah memahami dari ciri kebahasan ini? Iya, Pak. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih.